Shalom, selamat pagi, sahabat GCC yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Apa kabar hari ini? Hari ini bangun jam berapa, saudaraku? Biarlah setiap pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, kita sudah duduk di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan kita percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti dan pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saudaraku, mari kita buka hati. Tuhan mengasihi engkau. Pagi-pagi hari selalu pasti ada berkat Tuhan. Amin. Buat ibu-ibu yang akan memasak, jangan dulu memasak sebelum menanti-nantikan Tuhan. Makanya kita perlu waktu di pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, kita sudah menanti-nantikan Tuhan. Dan terima kasih jikalau Bapak Ibu Saudara sahabat GCC yang masih mengikuti channel Gracia Hope Compassion Channel. Jadi kadangkala karena ini sudah terrecord di YouTube, mau pagi, mau siang, mau malam, saudara-saudara bisa buka kembali dan merenungkan firman Tuhan. Jadi pagi, siang, malam, biarlah hati kita dipenuhi dengan ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Yang sudah setia mengikuti channel Gracia Hope Compassion Channel, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Juga buat Bapak Ibu, Saudara sahabat GCC yang juga sering bantu share, bantu like, bantu kirim ke teman-teman tetangga supaya mendapatkan berkat Tuhan lewat pengajaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini mari sama-sama kita menjadi berkat ya. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati. Tapi kita sharing, kita menjadi berkat. Kita sharing, kita bagikan ke orang lain, kita jadi berkat. Mari sahabat GCC, kita satu di dalam doa, kita mau menyembah Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi-pagi benar, buat pagi-pagi hari, Kau yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap pagi Engkau menyediakan embun-embun yang terbaik bagi orang yang setia menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang terbiasa tinggal di hadirat Tuhan, mendengarkan nasihat firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang kuat. Diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang senantiasa berbuah pada musimnya. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami buka hati kami agar dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Luar biasa ya, sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Kita percaya pagi hari ini berkat Tuhan tersedia dalam kehidupan kita. Kita mau sembah Tuhan. Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Amin. Ajar kami Tuhan. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, Ampunilah semua kita. karena anugerah Tuhan saudara dalam hidup Anugerah luar kita. biasa. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, masuk dalam rencananya yang besar untuk kepentingannya saudara. Karena itu pada hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita untuk kita berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengajarkan menghitung hari-hari hidup kami, agar setiap kami beroleh hati yang bijaksana, melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kita. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar
ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, agar Kau mengajarkan kami hari-hari hidup kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, menjalani semua ini dengan baik. Saudara katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan.
kasih Tuhan. Padamu Tuhan kami bersyukur. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Engkaulah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Sungguh kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena nasihat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami buka hati untuk mendengarkan nasihat firman-Mu. Biarlah kami duduk di tengah-tengah orang-orang yang takut akan Engkau, yaitu belajar dari tokoh-tokoh firman Tuhan yang mengajarkan kami pengalaman hidup lewat ketetapan firman. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpuji Tuhan. Yesus dahsyat, luar biasa. Amin. Sekali lagi, selamat pagi, shalom, sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kita di pagi-pagi hari. Pujian tadi berkata, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam kitab Mazmur 90, ayat 12, yang mengatakan firman Tuhan ini, saudaraku. Dari kitab Mazmur ini kita belajar bahwa untuk beroleh hati yang bijaksana kita perlu minta Tuhan mengajar kita. Amin. Tuhan mengajar kita, Tuhan menuntun kita supaya kita bijaksana di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab orang yang bijaksana itu belajar kehidupannya dari hari-hari yang dia lalui. Semakin hari semakin bijaksana. Ya, saudaraku, semakin hari semakin wise karena ketika kita semakin dewasa, tentu pikiran kita beda waktu kita masih anak-anak muda. Waktu kita umur masih 17 tahun, banyak sekali kesalahan yang kita buat. Ketika kita berumur 17 tahun, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari sahabat-sahabat teman-teman kita. Kemudian kita mulai masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi seiring berjalan dengan waktu, umur nggak bisa bohong. Umur itu pasti akan mengajarkan sesuatu hal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kalau saudara-saudara bisa berumur yang ke-70 tahun, itu merupakan anugerah. 80 tahun itu bonus. Luar biasa ya, saudara, kalau hari ini ada kekasih-kekasih Tuhan yang umurnya sudah 70 tahun, yang sudah 80 tahun, masih setia mendengarkan firman Tuhan, bahwa saudara sudah menikmati tahun-tahun emas di dalam kehidupanmu. Amin, saudara yang terkasih, kalau mama saya kelahiran tahun 55. Jadi saudara, tahun ini dia bulan April nanti berusia yang ke-68. Jadi sekarang dia umur 67 tahun. Anugerah Tuhan yang luar biasa, mama kami masih bisa berada bersama-sama dengan kami. Dan saya percaya, saya berharap, saya berdoa mama kami bisa berumur sampai 70, sampai 80 tahun, sampai 80, sampai 90 tahun. Amin. Karena firman Tuhan katakan, bahkan kalau bisa 120 tahun. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan umur manusia itu sampai 1000 tahun. Jadi kalau hari ini mama saya bisa berumur 67 tahun, kita berdoa bisa sampai umur 120 tahun. Amin. Karena beberapa waktu yang lalu ponakan kami, Jeo, baru saja diwisuda, dan tentunya sukacita tersendiri. Dia sudah menyelesaikan studinya, sementara itu ponakan saya. Sementara anak saya baru umur 12 tahun. Tentunya harapan kami, mama kami bisa melihat anak saya yang masih 12 tahun ini bisa kuliah, bisa selesai kuliah, bisa berada bersama-sama dengan kami. Amin, saudara. Jadi umur manusia itu misteri. Umur manusia itu
singkat dalam pandangan Tuhan, karena 1 tahun, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Tetapi kita itu harus wise, karena melewati 1 tahun saja itu 365 hari, saudara. Dan berlalunya itu buru-buru, berlalunya begitu cepat. Kalau kita melewati hari kita itu dengan tidak mengandalkan Tuhan, tidak terasa bahwa kita sudah habis waktu, kita nggak bikin apa-apa. Tapi kalau setiap pagi saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, dan bagi sahabat-sahabat yang sudah setia mengikuti channel ini, setiap pagi menanti-nantikan firman Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari yang kita lalui akan dipenuhi dengan hikmat, akan dipenuhi dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Ingat saudara, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab orang yang bijaksana itu belajar dari firman Tuhan. Amin. Pengalaman adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi belajar dari pengalaman diri sendiri itu membuat hati kita bijaksana. Waktu kita muda mungkin kita melakukan banyak kesalahan. Kita mengambil banyak keputusan yang salah. Akhirnya kita berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul? Karena pengalaman itu membuat kita makin dewasa. Makin serius berpikir, wah jangan begini karena saya sudah rasa, saya sudah punya pengalaman. Tapi ada yang lebih bijaksana lagi. Pengalaman diri sendiri adalah guru yang terbaik bagi diri kita. Amin. Nah, pengalaman dari diri sendiri, kita belajar dari pengalaman diri sendiri, itu namanya bijaksana. Karena tidak mungkin seseorang keledai boleh jatuh di lubang yang sama. Keledai Bileam saja menghindari pedang. Jangan sampai kita lebih bodoh daripada keledai. Sudah tahu ada lubang, kita masuk di situ. Maka biarlah pengalaman menjadi guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu bijaksana. Nah, lebih bijaksana lagi kalau pengalaman orang lain menjadi guru di dalam kehidupan kita. Artinya kita lihat dari pengalaman orang lain, dari senior-senior kita. Kita lihat dari pengalaman orang-orang yang kita kenal, dari tokoh-tokoh dunia. Karena dia melakukan kesalahan ini, kita belajar dari situ, kita hindari kesalahan. Nah, belajar dari pengalaman orang lain itu cerdas. Jadi, belajar dari pengalaman diri sendiri itu bijaksana karena kita belajar dari kesalahan. Belajar dari pengalaman orang lain itu cerdas karena kita belajar dari kesalahan orang lain dan kita nggak ikut. Kita jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Yang ketiga, belajar dari pengalaman firman Tuhan itu jauh lebih berhikmat. Karena hikmat lahir dari takut akan Tuhan. Belajar dari pengalaman firman Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau menjadi orang-orang yang bijak. Amin. Usahakan hidupmu 70 tahun, bahkan kalau bisa 80 tahun, dan kalau bisa 120 tahun. Tapi jangan sia-siakan umurmu. Jangan menjadi mubazir, karena makin bertambah tua kok makin nggak bijaksana. Justru semakin tua, semakin dewasa, harus semakin berpengalaman dan belajar dari pengalaman. Baik pengalaman diri sendiri, belajar dari pengalaman orang lain, dan juga belajar dari pengalaman firman Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab. Kemarin kita sudah belajar selalu dan selalu dari Salomo, dari Daud. Bagaimana Daud berkata, anakku Salomo masih muda dan tidak berpengalaman, tidak cukup berpengalaman. Oleh karena Salomo tidak cukup berpengalaman, maka aku sudah menyediakan apa yang dia butuhkan, yaitu emas dan seluruh kekayaan negeri ini aku siapkan bagi dia, supaya anak muda yang tidak berpengalaman ini, kalau nanti dia memerintah sebagai raja, karena dia dipercayakan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, dia akan bisa mengerjakannya karena saya sudah yang berpengalaman ini saya sudah siapkan untuk dia. Dan Daud memberikan dia orang-orang yang menolong dia, ya, bukan sekedar pasukan yang the best dia berikan untuk Salomo, dia berikan pemuji-pemuji yang berpengalaman di hadirat Tuhan untuk menjadi orang-orang
yang menyembah di rumah Tuhan, yang menolong Salomo entah untuk tetap ada di jalannya Tuhan, supaya setia melakukan ketetapan Tuhan. Jadi saudaraku, karena Daud tahu Salomo tidak berpengalaman, dia membagikan pengalaman, dia menyiapkan segala sesuatu untuk Salomo. Salomo tinggal menjalani hidup dengan luar biasa. Nah, hebatnya Salomo, dia tidak hanya bersandar kepada pengalaman dari ayahnya. Dia juga hidup di dalam bimbingan para imam. Dan dia juga dikelilingi dengan orang-orang hebat yang melayani Tuhan. Tapi, for himself, buat dirinya sendiri, dia minta satu hal. Bukan yang di luar Tuhan, bukan yang di luar dari dirinya sendiri. Bukan penasihat-penasihat dari kaleng-kaleng yang dia minta. Dia minta nasihat langsung daripada Tuhan. Yaitu dia katakan, aku ini tidak berpengalaman, Tuhan berikan aku hikmat-Mu supaya aku mengerti bagaimana aku bisa menghandle negeri yang besar ini. Bagaimana aku bisa menasehati mereka. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang luar biasa kalau kita bisa belajar dari pengalaman dari diri sendiri. Luar biasa kalau kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Tetapi lebih luar biasa kalau kita bisa belajar pengalaman dari firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengajar kita. Itu sebabnya lahir ribuan Amsal Salomo yang lahir dari takut akan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau katakan kebijaksanaan yang luar biasa dari Salomo itu lahir dari takut akan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita lebih lanjut lagi dengan firman Tuhan, saya mau mengajak please like, comment, share, and subscribe for more videos ya saudaraku. Kita menyajikan berbagai macam perenungan firman Tuhan setiap hari 5 pasal. Dan saudara-saudaraku boleh membuka kembali video-video yang sudah kita tayang di YouTube. Kalau saudara ingin mengulang kembali, ada judul-judul yang lahir dari hikmat Tuhan yang luar biasa, itu kemuliaan dari Tuhan yang dikembalikan untuk Tuhan, itu bukan kuat dan gagah kami, tapi itu kami hanya mengulang firman Tuhan, merenungkan. Dan mari sama-sama kita mau belajar. Kalau saudara-saudara akan mengikuti firman Tuhan ini, dan saat ini kita sudah ada di pasal 2 Tawarik yang ke-9 hingga 2 Tawarik yang ke-13. Please like, comment, share, and subscribe for more videos, supaya apapun yang menjadi berkat buat kita jangan pelit, kita bagikan ke orang lain supaya orang lain juga diberkati. Amin. Dengan demikian, saudara sudah membantu kami mengembangkan channel ini. Kerinduan kami adalah firman Tuhan bisa sampai ke ujung bumi dan nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari garis besar dari kitab 2 Tawarik 9 hingga 2 Tawarik yang ke-13. Kemarin kita sudah belajar tentang Salomo. Dan judul besar dari akhir masa pemerintahan Salomo, kemarin Tuhan sudah kita belajar bersama, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kalinya. Dan secara luar biasa ada awan kemuliaan yang melingkupi mereka, dan Salomo ketika dia berdoa meminta segala sesuatu, kiranya engkau mendengarkan dari surga, kiranya engkau mendengarkan dari surga. Dan umatku firman Tuhan menjawab. Pada malam hari setelah Salomo berdoa pada siang hari memberikan korban yang begitu banyak. Selang beberapa waktu kemudian di malam hari Tuhan menjawab doa dari Salomo. Dia katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat dan meninggalkan kejahatan, maka aku akan mendengar dari surga dan memulihkan keadaan mereka. Saudara yang diberkati, kasih Tuhan bukannya bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat, kasih Tuhan tanpa syarat. Namun, ketika kita mau setia di dalam Tuhan, ada hukum tabur tuai. Artinya apa yang kita tabur di bumi ini pasti kita akan tuai. Kalau kita menabur pemberontakan, kita pasti akan menuai segala sesuatu akan berbalik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita menabur dengar-dengaran dengan Tuhan, maka kita akan menabur Tuhan, kita akan menuai Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Nah, kalau kita merendah, kalau kita jatuh dalam dosa, hukum di dunia ini akan membuat kita juga dihukum ya. Saudara kalau mencuri pasti hukumannya penjara. Saudara kalau membunuh pasti hukumannya dibunuh. Bukan dibunuh, maaf. Pas kalau saudara membunuh pasti hukumannya juga ada hukum di negeri ini yang harus ditaati. Demikian pula saudara. Sekalipun juru selamat kita mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Tetapi apa yang kita tabur,
pasti satu saat nanti akan menuai. Amin. Taburlah yang baik. Kalau kita dengar-dengaran dengan Tuhan, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, setia dengan Tuhan, pasti satu saat nanti kamu akan menuai. Amin. Makanya ketika Salomo bilang, di rumah ini, di Yerusalem ini ada rumah Tuhan. Seandainya mereka datang ke rumah ini dengan membawa pergumulan mereka, dengan membawa dosa-dosa mereka, kiranya engkau mendengar dari surga dan menjawab mereka dengan keadilan-mu ya Tuhan. Tuhan katakan, ya saya pasti akan mendengarkan. Tapi kalau engkau berbuat kejahatan, berbalik dong ya. Berbalik. Jangan cuma minta doanya didengar, tapi berbalik. Kunci kebenaran firman Tuhan adalah membuat kita berbalik. Kemarin saya sharing dengan seorang anak muda, saya telepon dia cerita keadaannya ini dia panggil saya Kak Pris, ini masalah saya ini. Coba kamu cerita, kamu mau didoakan apa? Ini masalah saya begini. Dan ternyata dia punya masalah yang begitu banyak, masalah tentang anak, masalah tentang finansial. Dia juga suaminya sudah ya pisah, pernikahannya gagal untuk yang kedua kali. Saya bilang begini, wow, kamu masih muda ya, umur 32 tahun, pengalamanmu udah banyak, tapi kebanyakannya salah mengambil keputusan. Kamu mau nggak hidup kamu berubah? Mau? Kamu punya dua pilihan. Yang pertama, kamu mau tetap dalam keadaanmu seperti ini, punya banyak masalah, sampai sekarang kamu masih masalah dengan finansial, engkau nggak punya kerjaan, engkau harus menghidupi anakmu, dan engkau nggak punya tempat tinggal. Atau kamu mau berubah, kamu bisa berhasil, Tuhan bisa menolong kamu. Saya mau berubah, Kak. Kalau mau berubah, berubah keputusanmu juga. Sekarang ambil keputusan untuk cari Tuhan. Ya, kalau kamu nggak mau berubah, kamu akan kembali ke keadaanmu yang tetap seperti ini, malah jauh lebih buruk. Kamu punya anak, kamu nggak punya kerjaan, suamimu nggak ada samamu sekarang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tanyakan begini, kamu mau dengar nasihat saya? Iya, Kak. Ya, saya hanya bisa nasihati kamu lewat telepon. Nanti kalau saya nggak ada, nasihat itu kamu harus dengar. Kalau kamu mau dengar, puji Tuhan. Kalau enggak, saya nggak bisa larang. Karena apa yang kamu putuskan, itulah yang akan menjadi kehidupanmu. Apa yang kamu putuskan hari ini, itulah yang menjadi eh, itulah yang menjadi jalan hidup kamu. Kamu mau di tempat itu terus ya, jangan dengarkan nasihat. Saudaraku dia katakan, iya kak, nanti nanti saya mau dengar kak. Terus saya bilang begini, kamu ada di daerah eh, yang sulit untuk bertumbuh. Cari gereja di sana ya. Kalau kamu ada masalah, cari gereja di sana, minta bantuan untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Kami terbatas hanya lewat by phone gitu ya. Dan dia bilang, iya kak, iya kak, iya kak. Iya, itu kadang manusia seperti itu ya. Iya. Tapi kita nggak tahu nanti bagaimana. Kita berdoa ya untuk anak muda ini boleh berhasil dalam hidupnya. Masih umur 32 tahun, tapi banyak masalah dalam hidupnya. Nah, saya mau katakan begini. Orang yang terbiasa mendengarkan nasihat, dia pasti hidupnya akan hati-hati dalam melangkah. Tapi kalau kita nggak mau mendengarkan nasihat, kita tuh kecenderungannya itu melakukan apa yang kita mau. Apa yang terjadi? Karena kecenderungan kita melakukan apa yang kita mau. Orang yang berpengalaman, orang yang tidak berpengalaman, itu hanya inginkan apa yang dia pikirkan. Tetapi setelah jadi baru dia katakan, nah, jatuh kan? Nah, jatuh kan? Orang yang tidak berpengalaman mengikuti keinginannya sendiri. Alhasil, dia kemudian jatuh di dalam masalah demi masalah. Tapi orang yang mau belajar dari pengalaman orang lain, dia akan menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Dia tidak mau melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Saudara, kita masuk di dalam 2 Tawarik 9 ayat pasal 9 hingga pasal 13. Di pasal 9 berbicara tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba yang terkagum-kagum dengan hikmat yang ada pada Salomo. Dia ingin membuktikan dan mendengar secara langsung, mendengar yang dia sudah dengar, dia ingin lihat secara langsung tentang Salomo. Dan ternyata sampai di sana dia terkagum-kagum betapa hikmat Salomo itu terbukti dari apa yang dia lihat. Jadi saudara, hikmat itu terbukti dari apa yang dia lihat. Ya, hikmat itu bukannya sesuatu yang perlu kita dengar, ya. Hikmat itu bukannya sesuatu yang kita dengar dari apa yang dikatakan, tapi ternyata hikmat itu bisa dilihat.
ya. Jadi bukan sekedar hikmat itu bisa didengar, bisa kita baca dari tulisan, tapi hikmat itu bisa dilihat. Ratu Sheba melihat hikmat Salomo dari istananya, dari keteraturan pelayan-pelayannya. Hikmat itu bisa dilihat dari keputusan-keputusan Salomo yang membuat dia bisa memimpin negeri itu. Sebagai buktinya yang bisa dilihat oleh mata, hikmat dan kebijaksanaan membuat bangsa Israel pada waktu itu menjadi negeri yang aman, tentram, terlindungi, dan teratur. Amin. Ada keteraturan, tertata dengan baik. Jadi hikmat bukan sekedar dapat didengar, tapi hikmat bisa dilihat. Jadi kalau saudara, kita bisa dinilai oleh orang lain. Orang ini penuh hikmat atau tidak, itu bisa dilihat. Bisa diukur dari gaya hidupnya, dari pola hidupnya. Kalau pola hidupnya teratur, mulai dari tatanan kehidupannya itu teratur, dari cara hidupnya dia teratur, orang ini pasti berhikmat. Tapi kalau orang ini kacau ke sana kemari, nggak jelas apa yang dia lakukan, pasti orang bisa menilai, wah ini kurang berhikmat ini. Akibatnya ada banyak kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Hikmat penting untuk mengambil keputusan. Keputusan yang benar lahir dari hati yang penuh hikmat. Baik dia belajar dari pengalaman diri sendiri, lewat masa lalu yang buruk, kemudian dia berubah menjadi orang yang wise dan bijaksana, ataupun dia mendengar nasihat dari orang lain. Apalagi kalau nasihat firman Tuhan. Sebab Amsal 1 ayat 7 berkata, hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Pasal 9 ayat 13 hingga 28 penghasilan Salomo dan kekayaannya. Jangan ditanya ya, kalau di zamannya Salomo itu perak itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Karena pada umumnya itu adalah emas. Saya pernah mengupas di dalam kitab Dua Raja-Raja, saudara, bagaimana kekayaan Salomo itu yang, oh maaf bukan Dua Raja-Raja. Di dalam kitab Satu Raja-Raja, bagaimana kekayaan Salomo itu yang sangat luar biasa ya saudaraku. Kekayaan Salomo yang luar biasa dan betapa dia memiliki kekayaan itu triliunan. Luar biasa, banyak sekali saudara. Singkat cerita, kekayaan itu ternyata tidak dibawa mati. Ini yang harus kita catat. Harta tidak dibawa mati. Apa yang kau kumpulkan di bumi hanya untuk dikumpulkan di bumi. Tapi apa yang kau kumpulkan di bumi dalam bentuk kehidupanmu dengan Tuhan itu bisa engkau bawa mati, yaitu pengalaman imanmu dengan Tuhan. Tapi kalau kekayaan nggak bisa dibawa mati. Salomo mati di pasal 9 ayat 29 hingga pasal yang ke-31. Selanjutnya ketika dia meninggal dunia, kalau di dalam kitab Satu Raja-Raja kita sudah membaca bagaimana secara jelas dikatakan bahwa Salomo berpaling daripada Tuhan. Di usia tuanya dia mulai mengikuti kompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala oleh karena dia punya 700 istri dan 300 gundik. Pesan buat bapak-bapak, kalau orang Manado bilang, jangan maniso. Artinya jangan mata keranjang ya. Itu mata pakai kacamata, bukan pakai keranjang ya bapak-bapak. Jadi kalau mata keranjang itu pasti akan membawa kita dalam kebinasaan. Salomo mengakhiri kehidupannya oleh karena kompromi karena 700 istri dan 300 gundik. Mungkin saudara-saudara bertanya, waduh gawat juga ya Alkitab ini ya. Ternyata orang yang kita kagumi, yang takut akan Tuhan itu Salomo, tapi istrinya kok banyak sekali. Bagaimana mungkin kita bisa belajar dari tokoh Alkitab seperti ini? Saya mau katakan begini, hei saudaraku, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi berbahagialah mereka yang meninggalkan kejahatannya. Demikian firman Tuhan katakan. Nah, Amsal Salomo dilahirkan dari takut akan Tuhan. Perbuatannya yang melakukan kejahatan dan yang melakukan penyembahan berhala, itu juga dicatat. Artinya begini, Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak munafik. Ketika dia mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan tokoh-tokoh Alkitab itu apa adanya transparan. Dia tidak menutupi, aduh jangan-jangan nanti umatku yang hidup di ribuan tahun setelah zaman Yesus Kristus akan mengetahui ternyata
Salomo ini penuh dengan kekurangan. Alkitab menuliskan dengan terang benderang tentang kesalahan. Kenapa? Sekali lagi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Supaya kita tidak mengikuti kesalahan Salomo. Jadi bapak-bapak jangan miliki 700 istri ya. Itu kesalahan fatal yang membuat Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Akibat dari Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, nubuatan keluar dan mengakibatkan Israel akan terpecah menjadi dua. Dan dari sini kita belajar, banyak belajar dari Alkitab, apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita hindari. Salomo mati, Rehabeam memerintah kerajaan Israel, kemudian terjadi perpecahan karena keputusan Raja Rehabeam yang salah. Nah, sebentar kita akan kupas tentang keputusan Rehabeam yang salah, di mana dia mendengarkan nasihat dari tua-tua, tapi dia batalkan untuk tidak mendengarnya. Akhirnya dia pilih nasihat dari orang-orang muda. Kita akan bahas setelah ini. Pecahnya kerajaan itu di pasal 10 hingga pasal yang ke-11. Raja Rehabeam diangkat menjadi raja, pengokohan kerajaan keluarga raja. Karena Raja Rehabeam dikokohkan menjadi keluarga raja, Israel dipimpin oleh Rehabeam itu selama kurang lebih 17 tahun kalau tidak salah. Lalu kemudian Rehabeam melakukan kesalahan dan mereka juga jatuh di dalam dosa-dosa. Kemudian Sisak menyerang Yerusalem di pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat 16. Selanjutnya keturunan dari Raja Rehabeam ini keturunannya anaknya itu banyak sekali saudara. Tapi salah satu anaknya itu adalah Raja Abia. Ternyata Rehabeam ini menikahi anak dari Absalom. Anak Absalom itu bernama Maakah. Maakah ini seorang wanita. Maakah ini kemudian satu saat kemudian dia menjadi ibu suri dari kerajaan Yehuda ini, tapi dia dipecat oleh anaknya karena dia menyimpang. Itu di setelah ini. Nah, riwayat Raja Abia kemudian dia memerintah di pasal 13, dia katakan Raja Abia ini mulai memerintah, dia adalah anak dari Rehabeam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang saya akan angkat di sini yaitu tentang bagaimana Rehabeam yang mendengarkan nasihat dari orang-orang muda yang tidak berpengalaman. Dari sini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan judul pada pagi hari ini, pengalaman adalah guru terbaik. Kalau di dalam kitab Amsal 12 ayat 15 menurut terjemahan NIV dia berkata, "The way of fools seem right to them, but the wise listens to advice." Ya. Artinya apa saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Bahwa di dalam Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, kalau kita belajar tentang nasihat, Rehabeam, anak dari Salomo, dia tidak mau mendengarkan nasihat para tua-tua. Di dalam kitab 2 Tawarik 10, pada waktu dia mulai memerintah kerajaan, setiap orang kalau mau baru memerintah, pasti dia ingin melakukan hal-hal yang spektakuler. Itu juga terjadi di dalam diri Rehabeam. Raja muda ini kemudian dia mengambil keputusan untuk mengambil hal-hal yang menurut dia spektakuler, tetapi akhirnya dia jatuh ke dalam lembah yang membuat dia mengalami perpecahan. Ya. Di pasal yang ketiga ada seseorang yang bernama Yerobeam. Yerobeam ini adalah prajurit juga yang ada di istana. Dia dari keturunan Efraim, dia bukan dari keturunan Yehuda, tetapi di dalam dirinya dia mendapatkan nubuatan bahwa dia juga akan menerima sebagian dari suku-suku Yehuda dan dia akan membangun kerajaan yang kemudian terpecah dua dengan Rehabeam. Nah, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu Salomo telah memberatkan tanggungan kami." Mereka mengeluh kepada Rehabeam. "Maka sekarang ringankan pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi Rehabeam menjawab mereka, "Datang kembali padaku lusa."
Lalu pergilah rakyat itu. Jadi setelah rakyat itu mengeluh kepada Rehabeam, Rehabeam katakan, nanti lusa kamu datang lagi, saya akan pertimbangkan apakah yang menjadi keputusan saya tentang keluhan-keluhanmu. Lalu Rehabeam meminta nasihat dari tua-tua. Nasihat dari tua-tua selama hidup Salomo, yang waktu itu mereka mendampingi ayahnya Salomo. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik pada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nasihat ini memberikan nasihat supaya kamu wise lah, kamu bijaklah Rehabeam. Kalau kamu memperlakukan rakyat ini dengan baik, tentu mereka akan ikut apa yang kau mau. Karena mereka mengeluh dengan beratnya tekanan yang dibebankan Salomo di dalam kehidupan mereka. Kalau kamu bicara baik-baik dengan mereka, kalau kamu berlaku ramah dengan mereka, mereka pasti juga mau mendengar dan mensupport kamu sebagai raja. Tetapi Rehabeam mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Apa yang dia lakukan? Dia meminta nasihat pada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yang mendampinginya. Orang muda, saudara, orang muda itu tidak punya banyak pengalaman, ya. Kalau kita lihat, saya membagikan sebuah ilustrasi gambar di sini. Orang-orang muda mengelilingi Rehabeam, kemudian Rehabeam meminta nasihat kepada dia. Dibandingkan orang-orang muda, mereka belum punya banyak pengalaman. Orang-orang muda mungkin mereka jauh lebih cerdas, tetapi orang-orang yang lebih tua jauh memiliki lebih banyak pengalaman. Karena orang yang sudah makan asam dan garam, ya, tentu dia punya pengalaman hikmat di dalam kehidupannya. Jadi jangan engkau memandang rendah orang tuamu. Kalau masih ada orang tua, bersyukur ya. Papa saya sudah meninggal dunia di usianya yang ke-60 tahun di tahun 2008. Dia lahir tahun 48 dan dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat ini saya masih punya satu orang tua, yaitu mama. Dan saya berdoa saya bisa menjaga dia dengan baik, walaupun mungkin orang tuamu dibandingkan kamu, mungkin kamu sarjana, mungkin kamu lebih cerdas, tetapi kita ketika kita menghargai orang yang lebih tua, paling tidak ada nasihat-nasihat yang baik yang dalam kehidupannya yang kita perlu belajar. Mungkin itu dia nggak bisa berkata-kata ya, contoh mama saya dia nggak bisa berkata-kata, tapi pengalaman hidupnya mungkin bisa menjadi bekal buat kita untuk wise di dalam bersikap. Amin. Wise di dalam bertindak. Kalau kamu punya orang tua di rumahmu saat ini, katakan bahwa saya harus belajar untuk menghormati mereka. Pengalaman mereka kita harus hargai apapun itu. Karena dari orang tua kita belajar tentang asam garam kehidupan. Dari orang muda mungkin kita belajar yang namanya kecerdasan. Tetapi dari orang tua kita belajar apa yang namanya hikmat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan cuma sekedar cerdas, tapi kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat. Dan hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Ia mengabaikan nasihat orang tua itu, lalu ia meminta kepada orang-orang yang lebih muda, yang sebaya dengan dia. Mungkin mereka adalah orang-orang pesohor yang cerdas, lulusan sarjana. Sarjana juga, tapi belum punya pengalaman, gak ada gunanya. Masih lebih mending engkau dengar orang tuamu yang mungkin tidak punya banyak title sarjana, tapi punya wise, punya kebijaksanaan dalam dirinya. Itu lebih luar biasa lagi. Lalu orang muda yang sebaya dengan dia berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Ini yang harus kamu katakan, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ya, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Artinya, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ini artinya mereka mengajarkan tentang kalau ayahmu pressure-nya segini ke rakyat, kamu tuh double pressure ke rakyat. Dengan double pressure engkau akan menunjukkan, kamu hebat, kamu hebat, kamu lebih hebat. Jadi kelingkingmu itu
lebih besar dari pinggang ayahmu. Kamu akan tunjukkan bahwa kamu lebih jago, kamu lebih hebat, kamu lebih eh, kamu lebih berkuasa daripada ayahmu. Itu yang diajarkan oleh orang-orang muda ini. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengajarkan kasih kepada Rehabeam. Karena mereka tidak mengajarkan kasih. Orang yang dipimpin bukan atas dasar belas kasihan. Mereka akan lahir kekecewaan dalam hati mereka. Dan dari kekecewaan akan timbul yang namanya pemberontakan. Raja Rehabeam kemudian lusanya datanglah Yerobeam. Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah padaku lusa. Raja Rehabeam menjawab dengan keras dan ia mengabaikan nasihat para tua-tua itu. Dia memberikan kata-kata seperti yang dia dengar nasihat dari orang-orang muda. Lalu ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, aku akan menghajar kamu dengan cambuk, dengan bukan sekedar cambuk, tapi dengan duri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apa kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Mereka merajuk, berontak. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang-orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Wow, saudara, inilah jadi masalah kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat. Raja Rehabeam tidak mendengarkan nasihat para tua-tua. Raja Rehabeam juga tidak mendengarkan nasihat dari Tuhan. Raja Rehabeam juga tidak merendahkan diri duduk di kaki Tuhan untuk bertanya-tanyakan ke Tuhan seperti nenek-nenek moyangnya, yaitu Raja Daud, seperti ayahnya Salomo. Raja Daud itu dia selalu bertanya-tanyakan Tuhan. Salomo itu waktu dia mau memerintah yang dia pertama minta itu adalah hikmat daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara hati-hati kalau menjadi seorang pemimpin, jangan dengarkan nasihat-nasihat yang salah, tapi dengarkan nasihat dari orang yang lebih dewasa, apalagi dewasa dalam firman. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Dia sempat setia dengan Tuhan hanya beberapa tahun, tapi setelah itu dia jauh dari Tuhan. Tahun kelima zaman Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena Yehuda telah berubah setia. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, orang Ethiopia, itu banyak sekali tak terhitung. Ia merebut kota-kota benteng yang ada di Yehuda, kemudian bahkan mendekati Yerusalem. Ada seorang nabi bernama Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, Raja Mesir itu. Dia berkata begini, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin Israel dan raja merendahkan diri. Jadi ketika ditegur, mereka mengambil keputusan untuk merendahkan diri. Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memunahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan oleh Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saudara, hati Tuhan sangat lembut setiap kali mendengar orang-orang merendahkan diri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Itu terbukti, saudara. Kalau kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, dan kita berbalik, kita merendahkan diri, Tuhan langsung mendengar. Dia langsung mendengar dan dia katakan, mereka telah mereka telah merendahkan diri, sebab itu aku tidak akan memunahkan mereka. Tapi ingat saudara, apa yang kita tabur di dunia ini pasti kita akan tuai. Kalau kita tabur tidak dengar-dengaran, pasti kita akan tuai. Ayat 8 dikatakan,
tetapi mereka akan menjadi hamba dari Sisak supaya mereka tahu. Nah, ini Saudara, supaya mereka tahu ini. Artinya kalau engkau mengambil keputusan yang salah, akhirnya kita akan menuai juga di dunia ini. Supaya kita membedakan kalau kita setia dengan Tuhan, kalau kita mengabdi kepada Tuhan, dan kita mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi, kita akan tahu perbedaannya. Maka majulah sisa Raja Mesir itu menyerang Yerusalem, ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai tembaga. Wah, turun ya, turun pamor. Dari perisai emas menjadi perisai tembaga itu beda jauh, Saudara. Dari emas menjadi tembaga karena sudah direbut oleh Sisak. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai tembaga yang dipercayakannya kepada para pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Jadi dari level emas menjadi level tembaga. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem karena dia waktu itu merendahkan diri. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia memerintah menjadi raja dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia hanya setia dengan Tuhan hanya sekitar 3 tahun. Di tahun yang kelima dia menjadi angku di dalam 2 Tawarik 12 tadi. Dia berumur 41 tahun dan 17 tahun lamanya memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Ibunya ialah Naamas, orang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ingat Saudara, orang yang tidak tekun mencari Tuhan disebut jahat. Jadi kalau pagi-pagi hari tidak mencari Tuhan disebut jahat. Kalau pagi-pagi benar engkau tidak berdoa disebut jahat. Jadi jangan jahat ya Saudara. Kalau kita menjadi orang yang tekun mencari Tuhan, kita adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Perbedaan antara Salomo dan Rehabeam pada waktu mereka memerintah sebagai raja, Salomo itu sangat-sangat dipengaruhi oleh campur tangan Daud. Dia sangat dipengaruhi oleh campur tangan Daud yang sangat suka menyembah Tuhan dan sangat suka mencari Tuhan. Dan Daud sangat berperan di dalam kehidupan Salomo ketika dia membapai Salomo, dia memberikan legacy, dia membentuk Salomo, dan dia meninggalkan nasihat-nasihat yang sangat kuat kepada Salomo. Tapi saya tidak membaca bagaimana Salomo memberikan nasihat-nasihat yang seperti yang dinasihati oleh Daud. Itu sebabnya terjadi perbedaan yang besar. Itu sebabnya di sini saya mau katakan Saudara, seperti pelajaran saya beberapa hari yang lalu, saya terus memperkuat pengajaran ini bahwa penting untuk memperhatikan dan menasihati generasi. Di dalam kisah dari Rehabeam, kita melihat bahwa kegagalan dari Rehabeam adalah dia gagal mendengarkan nasihat. Dia tidak mendengarkan nasihat ayahnya, dia tidak mendengarkan nasihat para tua-tua, dan dia tidak mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ini pesan Tuhan yang sangat kuat yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara. Manusia jatuh karena salah mengambil keputusan. Tapi kalau manusia itu dia mendengarkan nasihat, minimal nasihat orang tua. Orang Manado bilang, biar busu-busu itu orang tua kamu. Biar busu-busu itu orang tua kamu. Jadi walaupun orang tuamu pendidikannya nggak lebih tinggi dari kamu, mereka adalah penasihat terbaik dalam kehidupanmu. Penasihat terbaik yang pertama adalah orang tua. Daud adalah penasihat terbaik di dalam diri Salomo. Harusnya Rehabeam memilih Salomo sebagai penasihat terbaik dalam hidupnya. Hari ini seluruh dunia dinasihati oleh Salomo. Mengapa saya katakan begitu? Siapa di sini yang tidak tahu Amsal? Siapa di sini yang tidak tahu Mazmur? Siapa di sini yang tidak tahu bahwa betapa hebatnya Mazmur dari Daud mempengaruhi segenap pujian penyembahan di seluruh dunia ini? Siapa yang tidak mengetahui hikmat yang lahir dari Amsal 1 hingga Amsal 31? Siapa yang tidak tahu kitab pengkhotbah yang begitu dahsyat menasihati kehidupan kita? Bukankah Rehabeam adalah keturunan langsung dari Daud dan Salomo? Anak dari seorang pengubah Amsal dan puisi-puisi prosa yang ada di Alkitab. Tapi you see,
Kedekatan garis keturunan dengan Salomo tidak mengakibatkan dia secara langsung mengetahui hikmat yang ada pada ayahnya. Perbedaan Salomo dengan Rehabeam adalah Salomo dinasihati oleh Daud, tapi tidak sekedar dinasihati oleh Daud. Salomo beroleh hikmat langsung dari Tuhan karena itu yang dia minta. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Itu sebabnya dia meminta. Aku meminta daripadamu Tuhan hikmat untuk aku dapat membimbing bangsa Israel ini selama aku memerintah sebagai raja. Rehabeam tidak meminta hal yang seperti itu. Saya mau garis bawahi di sini saudara. Pengalaman adalah guru terbaik. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Makanya saudara, jangan duduk dengan para penyebar hoaks. Jangan duduk dengan para penggosip. Orang yang duduk di dalam kumpulan pencemooh, setiap hari mengata-ngatai orang, setiap hari menggosipkan orang, setiap hari itu ngoceh, menertawakan orang lain. Biarlah kita menjadi orang-orang yang duduk di tengah kumpulan orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 73 ayat 24 berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Amin. Jelas saudara, nasihat Tuhan membawa kita dalam kemuliaan. Amsal 12 ayat 15 yang tadi saya bacakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jangan lihat orang dari luarnya, kelihatan dia hebat, jago, tapi ternyata ujung jalannya menuju maut. Kenapa? Karena yang dia selalu lakukan adalah dari pikirannya sendiri, filosofi, filsafatnya sendiri. Jangan sekedar menjadi pemimpin, tapi menjadi orang yang bijaksana. Saya berdoa untuk politikus-politikus di negeri ini. Jangan cuma sekedar memimpin dengan akal pikiran, tapi memimpin dengan hikmat. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Orang yang mau dididik pasti akan bijaksana. Roh Tuhan akan ada padanya, Yesaya 11 ayat 2. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki roh Tuhan, di dalam dirinya ada hikmat, di dalam dirinya ada pengertian, di dalam dirinya ada roh nasihat, di dalam dirinya ada keperkasaan, di dalam dirinya ada roh pengenalan, dan di dalam dirinya ada roh takut akan Tuhan. Jadi saudara, ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, itu ada penuh banyak hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Dan ada roh nasihat. Hippocrates berkata seperti ini, seorang filsuf, hidup itu singkat, kesempatan tidak datang setiap saat, tapi pengalaman adalah guru terbaik dan bersikap adil itu sangat sulit. Jadi saudara, sekali lagi, belajar ya dari pengalaman. Kalau sudah jatuh ke dalam lubang, jangan masuk ke dalam lubang yang sama. Keledai saja tahu menghindar lubang, masa kita tidak? Bersyukurlah untuk semua yang terjadi dalam hidupmu, semua itu adalah pengalaman. Even kalau kamu sudah melakukan kesalahan, bersyukurlah karena itu adalah pengalaman. Jadikan itu sebuah nasihat yang tersirat dalam hidupmu. Jangan lagi lakukan hal yang sama ya. Kebijaksanaan datang dari pengalaman, kata Terry Pratchett. Kebijaksanaan datang dari pengalaman, pengalaman seringkali merupakan hasil dari kurangnya kebijaksanaan. Semakin kita bijaksana, semakin kita wise dalam langkah kita. Belajar dari pengalaman diri sendiri itu cerdas. Artinya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita menghindari lobang, kita menghindari jurang, kita menghindari tempat di mana kita terperosok dulu. Itu cerdas, belajar dari pengalaman diri sendiri. Belajar dari pengalaman orang lain itu berhikmat. Karena, wah, kamu berjalan ya, 2 orang. Yang depan jatuh dalam lubang. Dia jatuh dalam lubang, dia keluar dari lubang, dia berjalan lagi. Kamu ada di belakang dia, kamu lihat temanmu yang ada di depan, udah jatuh di dalam lubang. Kalau kamu berhikmat, kamu menghindar dong.
Tapi kalau kamu itu bodoh, kamu ikuti dia. Dia jatuh, kamu ikut masuk ke dalam lubang yang sama. Itu kebodohan namanya. Sudah lihat orang yang di depan itu jatuh, kamu ikuti, kamu masuk juga terperosok di dalamnya. Harusnya kamu lihat, kamu cerdas dan berhikmat, hindari. Amin. Orang yang belajar dari pengalaman orang lain itu berhikmat namanya. Nah, orang yang belajar, yang ketiga, orang yang belajar dari pengalaman firman Tuhan itu, saya catat lagi di sini berhikmat. Seharusnya saya catat ini adalah hebat. Orang yang hebat. Belajar dari pengalaman firman Tuhan itu orang yang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang selalu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi belajar dari pengalaman firman Tuhan itu hebat. Kita belajar langsung dari firman Tuhan, kita belajar langsung dari amsal-amsal dan hikmat Tuhan. Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Orang yang nggak punya pengalaman, orang mau nasihati apa aja dia ikut. Dia suruh begini dia ikut, dia suruh begini dia ikut, dia suruh begini dia ikut. Tapi orang yang bijaksana itu hati-hati di dalam bertindak. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang yang bijak memperhatikan langkah-langkahnya. Jadi orang yang tak berpengalaman, apa saja orang mau bilang dia mau coba. Apa saja yang orang bilang dia mau coba. Karena semua dia percayai, semua dia terima. Tapi orang yang bijak berhati-hati. Kalau orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tapi orang yang tak berpengalaman tuh jalan terus. Hantam-hantam kromo. Jadi bodoh amat dia semua dia lakukan sesuka hati dia. Jadi saudara yang diberkati, pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar dari diri sendiri, pengalaman dari diri sendiri itu cerdas, belajar dari pengalaman orang lain itu berhikmat, belajar dari pengalaman firman Tuhan itu hebat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Jangan hantam-hantam kromo, terus-terus aja. Nanti aja kita lihat di ujung kalau udah cilaka berarti itu salah ambil keputusan. Nah, itu orang yang apa ya? Buta-buta, hantam kromo, akhirnya ujung-ujungnya gagal. Saudara, Amsal 1 ayat 7 hingga 8 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara-saudara yang masih punya ayah dan ibu, bersyukur. Saya hanya punya seorang ibu sekarang. Apapun adanya dia, saya bersyukur saya memiliki dia, dan sekalipun ibu saya tidak pintar berkata-kata, tapi pengalaman hidupnya membuat menjadi itu nasihat yang tersirat di dalam hidup saya. Hati-hati di dalam melangkah. Dengarkan nasihat, hargai orang tuamu, ayah dan ibumu, biar lanjut usiamu. Itu adalah hukum yang kelima dari firman Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, orang bodoh menghina hikmat dan didikan, dan hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu, lanjut usiamu di bumi ini, dan menjadi berkat di bumi dan di surga, engkau juga akan menerima kekekalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat pagi hari ini. Kami bukanlah orang-orang yang berpengalaman. Kami mungkin pernah belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, dan pengalaman menjadi guru yang terbaik dalam kehidupan kami. Namun kami berdoa Tuhan, bukan saja sekedar kami belajar dari kesalahan, bukan saja kami belajar dari kegagalan, tapi kami mau belajar dari pengalaman hidup orang lain yang sudah melewati asam garam kehidupan. Kami belajar menghormati orang tua kami belajar untuk tidak mengambil keputusan dari diri sendiri, tapi berpegang kepada nasihat firman Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak muda, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak muda yang kami layani Tuhan, agar mereka mau mendengarkan nasihat dan didikan, mau hidup di dalam takut akan Tuhan, mau menjadi anak-anak yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua yang mengikuti channel ini setiap hari, mereka diberikan umur panjang 70, 80, dan kalau bisa 120 tahun Bapak, umur panjang
yang tidak mereka sia-siakan, tetapi umur panjang yang dianugerahkan Tuhan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak yang lahir dari dalam diri mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang bijaksana agar mereka tidak putus asa di dalam membangkitkan generasi yang takut akan Tuhan. Sama seperti Daud menyiapkan Salomo, sama seperti Tuhan Musa menyiapkan Yosua. Demikian pula Tuhan, biarlah setiap pribadi-pribadi yang ada saat ini mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, mama-mama, dan papa-papa akan menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, menasehati anak-anaknya lewat pengalaman hidup mereka. Tetapi lebih daripada itu, menasehati anak-anak mereka lewat nasihat firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang yang sudah mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah mereka dapat menjadi berkat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan yang terhilang. Mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Mereka yang sudah mengambil keputusan yang salah, mereka boleh bertobat dan meninggalkan kejahatan. Sebab orang yang merendahkan diri, dia pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Leni Supit, Ibu Leni Manaroinsong Supit yang saat ini dalam pergumulan, sakit, pasca operasi Tuhan. Engkau sembuhkan Bapa. Dia saat ini sedang terbaring lemah di rumahnya, diinfus, dan dia harus mengkonsumsi obat-obatan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya berdoa bahwa Ibu Leni Tuhan Manaroinsong Supit dapat terbangkitkan imannya, bersemangat, sehingga dia boleh bangkit dari segala rasa sakitnya. Dia boleh punya iman, sehingga seperti banyak orang yang sudah dilayani, dia boleh disembuhkan dari penyakitnya yang ada. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat Ibu Vice Sumeke Tuhan yang sudah pulang dari rumah sakit. Padahal dia sudah mengalami beberapa patah tulang di dalam tubuhnya, tapi Engkau sudah tolong dia. Bapak, terima kasih semua karena berkat dari campur tangan Tuhan. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan Ibu Vice, Tuhan Sumeke. Tuhan, kami percaya Bapak bahwa tubuhnya akan dipulihkan sempurna. Dia yang sudah mengampuni orang yang menabrak dia. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan Ibu Vice Sumeke Tuhan. Sehingga dia akan mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus disempurnakan. Berkati Tuhan. Pak Yanli juga yang sedang sakit, yang merawat dia. Tuhan sembuhkan kesehatan kekuatan menjadi bagian dari hamba-Mu. Bapak, secara khusus kami berdoa untuk orang-orang tua yang ada di dunia ini. Orang tua kami, yaitu mama kami, Tuhan, Mama Eske, yang setiap hari setia mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik dalam kehidupannya. Dia sudah memiliki banyak pengalaman hidup Tuhan. Biarlah dia menjadi wanita yang bijaksana di usia tuanya Tuhan. Agar dia diberikan umur panjang. Setiap kali Mama Eska Tuhan merendahkan diri duduk di kaki Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang membuat dia belajar dari pengalaman firman Tuhan. Membuat dia menjadi wanita hebat. Di akhir kehidupannya dia telah melahirkan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Dan cucu-cucu yang sudah berhasil menyelesaikan kuliah. Dan kami percaya bahwa doa dari Mama Eska Tuhan telah melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan. Itulah legacy warisan yang sekalipun dengan tidak banyak kata-kata, dia telah melahirkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Aku berdoa di akhir masa tuanya Tuhan, dia terus menjadi berkat, menjadi kesayangan Tuhan Mama Eske dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak kami yang ada di Medan, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan, agar ada hikmat Tuhan bagi dia Tuhan, untuk memberikan legasi kepada keturunan-keturunannya, bukan cuma anak-anaknya, tetapi keturunan-keturunan lainnya, yaitu saudara-saudaranya dari keturunan besar keluarga Nabi Tupulu. Berkati Bapak, Engkau berikan dia kesempatan Tuhan untuk menjadi berkat. Dia boleh mengalami kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Nita Tuhan, Engkau memberkati dia dengan hikmat, kesehatan, kekuatan. Untuk berjaga-jaga, diberikan kesabaran untuk mengurus Tuhan Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, dia berikan dia kesehatan juga, roh pengenalan akan Tuhan, hikmat takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami, sepupu kami Rio, di dalam pergumulannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, kesehatan kekuatan menjadi bagian dia. Kami percaya Rio telah mengalami pengalaman di dalam Tuhan. Apapun yang dia jalani, apapun yang dia alami,
Tuhan buat mujizat dalam hidupnya, sehingga hikmat yang lahir dari pengalaman oleh karena apa yang dia lalui membuat dia belajar tentang satu hal, bahwa pengalaman memberikan sebuah nasihat yang dalam untuk akhirnya dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kami juga berdoa untuk adik Boas, seperti umurnya Tuhan yang ada sekarang, dia terus mau dididik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan ponakan kami, adik Boas Tuhan, boleh seperti namanya Boas yang menjadi penebus bagi Ruth. Kami berdoa Boas boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk Tante Diana, kami berdoa untuk planning dari Hana, untuk rencana-rencana pertunangan yang akan berlanjut kepada pernikahan. Engkau berkati Tante Diana Tuhan, di dalam segala kehidupannya Engkau pakai Tuhan, lewat pekerjaannya, lewat hikmatnya, lewat pengenalan akan Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya dia menjadi seorang yang akan memberikan legacy kepada anak-anak dan cucu dengan kehidupan yang terus menjadi berkat lewat pelayanan dan kehidupannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Tante Risma sudah pulang dari rumah sakit, semua karena pertolongan Tuhan. Oh, Engkau baik, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pemulihan pasca operasi itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Opung Herliana Siahaan yang terus setia mengikuti pengajaran firman Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, pergumulan-pergumulan hamba-Mu ini Tuhan. Opung Herliana Tuhan, disehatkan organ-organ tubuhnya Tuhan, jamah Bapa dalam nama Yesus, menjadi kesehatan, kekuatan di dalam tubuhnya oleh karena Engkau setia dengan Opung Herliana ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Bapa di surga untuk kakak adik semua kami yang ada di Medan, semua kami yang ada di Manado, semua kami Tuhan, kakak kami Tuhan yang sudah mendidik anak-anaknya menjadi sarjana, Angga Tuhan yang sebentar lagi punya anak Tuhan dengan Astrid Tuhan, Engkau berkati Dios Tuhan, Ai dalam nama Yesus, Ivo Ella Tuhan juga berkati Rex Tuhan, Gina Tuhan di dalam studinya Engkau berkati Bapa, dan keluarga-keluarga besar kami yang ada di Bitung semuanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ariel yang sedang menempuh pendidikan Tuhan di SMA Taruna. Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati pelayanan kami. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau memberkati orang-orang yang menitipkan doa bagi kami. Juga kami berdoa untuk Istabel, untuk Kurnia Tuhan, agar mereka dapat menjadi anak-anak muda yang mengambil keputusan yang tepat untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, kerinduan kami, untuk nama yang kami belum bisa sebutkan satu persatu, kami terus bawa di dalam doa. Walaupun tidak melalui channel YouTube ini, kami bawa di dalam doa-doa setiap jam 12 Tuhan, lewat 30 Wita Tuhan. Ada doa-doa healing movement. Nama-nama yang sakit kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami berdoa, inilah harapan kami. Kami mau hidup menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonan rotimu. Tuhan buat berhasil apa yang kau lakukan. Nasihat firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat firman Tuhan, dan kami semua diberkati. Dalam nama Yesus yang berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.